وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Siyadatul habaib al-muhtaramun, nakhusuhum bidzikir, yang kami hormati dan yang kami cintai guru kita bersama Al-Habib Rifki bin Abdullah As-Segaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghadirkan keberkahan untuk kita semua karena kehadirannya. Karena berkat kehadiran cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi di atas kursi ini, Bu. Mohon maaf semua. Alhamdulillah, kita kehadiran daripada salah seorang cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan beliau, menjadikan ilmunya berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Buya Ahmad Ubaidillah, Ustadz Abdurrahman, juga tadi yang telah menyampaikan sambutannya Bapak Lurah, Bapak Prastio. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya karena telah hadir di tempat ini. Dan juga yang kami hormati akhina fillah Al-Ustadz Abdul Syukur beserta orang tua kami Bapak Usman, sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikannya, membalas segala upayanya, sehingga kita bisa hadir memeriahkan daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kami juga yang kami cintai seluruhnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Sebenarnya saya grogi ngomong di depan ibu-ibu nih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat khususnya untuk diri saya, insya Allah. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, kita bisa hadir di semacam acara maulid Nabi kita Muhammad semacam ini. Panitia ataupun seluruh yang telah mencurahkan uangnya, upayanya, waktunya, suaranya, tabuhannya, seluruhnya akan disaksikan nanti di yaumil qiyamah oleh Nabi Muhammad, dan Nabi yang akan membalas kebaikan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu, pernah bersabda, "Man ahsana minkum falam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang di antara kalian beramal baik sekecil apapun, belum dibalas di dunia. Kita berbuat baik sama orang belum dibalas di dunia, apalagi kita berbuat baik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nanti aku yang akan membalasnya pada hari kiamat. Semoga seluruhnya kita dikumpulkan juga di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di penghujung tahun ini kita memeriahkan daripada acara Maulid Nabi Muhammad. Untuk apa diadakan acara semacam ini? Untuk apa disiarkan Maulid Nabi Muhammad?
Untuk apa kita dibicarakan di panggung ini, dipanggil para habaib, para ulama untuk berbicara? Tidak lain agar kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad, agar kita lebih kenal dengan Rasulullah, agar kita lebih tahu bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya aku nanti masuk surga dan engkau masuk surga, maka surgamu sudah pasti lebih tinggi daripada surgaku. Maka aku tidak bisa memandangmu ya Rasulullah." Itu kalau aku masuk surga, kata sahabat. Gimana kalau seandainya aku masuk neraka ya Rasulullah? Maka tidak ada kesempatan aku untuk bisa memandang wajah engkau ya Rasulullah. Ini kecintaannya para sahabat, yang kita sudah kenal beberapa cerita tentang kecintaan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Maka sahabat tadi, Bu, gembira luar biasa, loncat-loncat sampai dia mengatakan, "Tidak pernah aku mendengar suatu sabda yang sampai aku gembira, yang sangat-sangat gembira, melainkan tatkala aku mendengar hadis Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab." Karena Nabi kita bersabda juga, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku maka dia akan berkumpul nanti bersamaku di surga. Modal kita apaan? Kita hitung-hitung 1 tahun ini apa yang akan kita jadikan modal di hadapan Allah. 1 tahun penuh ini kalau kita evaluasi, Bu, bacaan Quran mana yang sudah kita akan jadikan bekal di hadapan Allah? Sholawat berapa yang sudah kita baca sehingga nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Berapa istighfar yang kita baca? Berapa sedekah yang kita keluarkan selama 1 tahun? Maka tidak ada modal yang pasti melainkan kecintaan yang ada di dalam hati kita. Maka dihadirkan juga anak-anak kita. Semuanya tidak lain agar anak kita kenal Nabi Muhammad. Maka pulang dari sini oleh-olehnya, kita punya anak, kita punya adik, kita punya keponakan, sampaikan kepada mereka, "Nak, makanlah dengan tangan kanan karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Minumlah dengan tangan kanan karena itu ajarannya Nabi Muhammad. Kalau pakai sendal, kaki kanan, nak, karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk masjid kaki kanan karena itu ajarannya Nabi Muhammad. Keluar masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, itu semua ajarannya Nabi Muhammad." Sampaikan kepada anak kita. Kenapa? Karena akan masuk di dalam benak anak kita, masuk ke alam bawah sadarnya. Siapa Nabi Muhammad? Akan bertanya-tanya anak kita tumbuh besar, siapa Nabi Muhammad? Yang selalu orang tuaku menyampaikan bahwasannya kebaikan selalu disandarkan kepada Nabi Muhammad. Aku tidak boleh ngomong kotor karena nggak boleh sama Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sehingga anak kita tumbuh dewasa, dia akan cari ke guru-guru, dia akan cari ke buku-buku, dia baca buku sejarah sehingga dia mengenal Nabi Muhammad. Tumbuh kecintaan kepada Rasulullah. Kalau cinta sudah tumbuh di dalam hati anak-anak kita, maka jangan khawatir, fitnah sebesar apapun anak kita akan selamat karena kecintaan yang telah tertancap di dalam hati anak-anak kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita ini modal investasi. Kelak kita meninggal, anak kita akan doakan. Makanya Nabi Muhammad meninggalkan 3 hal tatkala manusia meninggal, kata Rasulullah, diantaranya yang hanya diharapkan adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak-anak yang tampil tadi dididik oleh gurunya, itu adalah sebuah rasa kegembiraan. Kita aja senang sebagai orang tua, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka evaluasi kita pada akhir tahun ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Siapa yang beramal baik maka dia akan mendapatkan balasannya, dan siapa yang beramal buruk dosa dia juga akan mendapatkan imbasnya. Sering kita mendengar, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal baik, ya, walaupun menggelar karpet, memasang tenda seluruhnya, sekecil apapun dia akan melihat balasannya di dunia sebelum di akhirat. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan setahun penuh ini akan kita lihat balasannya di dunia sebelum di akhirat. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita hitung-hitung sebagaimana nanti kita akan dihitung di yaumil qiyamah. Kita memiliki modal, yaitu berupa waktu, ibu-ibu. Ada orang bisnis punya modal 1 miliar. Kira-kira itu uang 1 miliar, kalau seumpama dia itu jual barangnya, kembalinya cuma 500 juta, rugi apa kagak? Rugi. Dia jual barang 1 miliar, baliknya 1 miliar, rugi apa kagak? Rugi. Karena waktunya sudah habis, tenaganya sudah habis. Maka pembisnis memikirkan, memprogram betul apa yang harus dia jalankan di dalam bisnisnya. Keuntungannya dia harus dapat bahkan setengah atau 2 kali lipat supaya dia untung. Itu para pembisnis. Dia memikir dengan realistis. Dengan begitu ilmu yang dia pelajari di dalam ilmu bisnisnya tidak asal-asalan. Bagaimana kita nanti di yaumil qiyamah? Allah berikan kita modal setiap hari 24 jam. Kira-kira 24 jam ini kita gunain untuk apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ada di dunia, jin ada di dunia, melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sehari 24 jam, kira-kira kita gunain untuk apa? Maka kita hitung-hitung. Makanya ulama mengatakan, ya, mengajarkan kalau kita makan, kita baca bismillah, kita niatkan makannya supaya kuat ibadah kita. Kalau kita mandi, ya Allah saya mandi supaya fresh tatkala saya ibadah. Tatkala kita tidur, kita niatkan, ya Allah saya tidur supaya besok nggak kesiangan tahajud dan sholatnya. Saya niat tidur supaya besok ini tatkala saya bekerja saya bisa kuat, karena manusia kalau nggak tidur lemah. Saya niat bekerja untuk mencari harta yang halal supaya keluarga saya tidak minta-minta, karena itu ajaran Nabi Muhammad. Maka tidur kita, makan kita, bekerja kita, semuanya adalah amal soleh. Karena sebab niat yang kita lintaskan di dalam hati kita. Akan tetapi ada orang yang karena memang jarang hadir pengajian, jarang hadir majelis, dia makan aja. Sehari makan 3 kali, memang kebiasaannya, nggak niat, nggak apa, bahkan nambah lagi makannya. Mandi aja, kenapa mandi? Oh biasa, sehari 2 kali memang mandi, udah kebiasaan, nggak ada niat. Tidur, kenapa tidur? Emang udah kebiasaannya tidur, jadi nggak ada niatnya. Maka nanti kita itu punya 3 lemari, Bu. Lemari yang pertama penuh dengan cahaya. Waktu 24 jam itu masuk ke dalam lemari pertama yang penuh dengan cahaya. Kalau waktu itu digunakan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tadi tidurnya kagak diniatin, makannya kagak diniatin, hadir majelis kagak diniatin. Masuk ke lemari yang keberapa? Yang kedua. Buka lemari yang kedua nanti di yaumil qiyamah, kagak ada apa-apa, nggak ada cahaya, nggak ada kegelapan. Kalau lemari yang ketiga ini udah pasti, ya. Lemari yang di dalamnya penuh dengan kegelapan karena waktu di dunia sejam 2 jam dia gunakan untuk maksiat, masuk ke lemari yang ketiga, penuh dengan kegelapan. Maka Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, guru kami, menjelaskan di saat nanti di hari kiamat, pas kita buka lemari yang kedua, kagak ada cahaya, kagak ada kegelapan, kita nyesel, Bu. Kenapa dulu waktu di dunia nggak diniatin waktu makan, ya, silaturahmi nggak diniatin, main ke rumah teman main aja nggak diniatin silaturahmi. Kenapa waktu tidur kagak diniatin? Maka masuk ke lemari yang kedua, dia nyesel. Dikatakan kalau di akhirat ada kematian maka dia akan mati karena saking nyeselnya. Cuman kagak ada kematian. Jadi penyesalan di atas penyesalan. Maka dari itu Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Seluruh manusia Allah bersumpah tadi demi masa. Manusia semuanya rugi kata Allah. Perempuan, laki rugi. Pejabat, rakyat rugi semuanya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sampai di situ. Wa amilus shalihat. Amal soleh digapai itu dengan satu, yaitu niat. Hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan harus dengan niat kata Rasulullah. Seseorang tergantung dengan apa yang dia niatin. Kita kan datang nih dari rumah masing-masing. Niatnya kira-kira ngapain kemarin nih? Ya. Ada yang niatnya pengen ketemu sama temen nih, kangen udah lama nggak ketemu. Hadir maulid ngapain? Iya karena ada si ini. Nah, niatnya kita yang tahu kita sendiri, karena ada di dalam hati kita. Maka kita hadir ke tempat ini niat kita untuk nyenengin hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingetin di dalam kebenaran dan kesabaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita Nabi Adam alaihi salam tatkala beliau itu diturunkan dari surga. Karena Nabi Adam itu ceritanya kagak percaya ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah lalu bohong. Itu makhluk siapa dia? Iblis, laknatullah. Iblis bersumpah, wahai Nabi Adam, kalau kamu makan ini buah, kamu akan hidup selama-lamanya di surga. Kalau kamu nggak makan mungkin nggak berapa lama di surga. Nabi Adam percaya sama iblis karena iblis bersumpah atas nama Allah. Nabi Adam nggak nyangka ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah terus dia berbohong. Dimakan nama Nabi Adam, turun dari surga ke bumi. Merasa bersalah Nabi Adam, saking malunya sama Allah karena satu kesalahan dosanya cuma satu Nabi Adam. Itu pun karena nggak percaya, nggak nyangka. Menyesalnya Nabi Adam itu sampai 300 tahun dikatakan di dalam kitab Manhajus Sawi, 300 tahun kagak berani dangak ke langit. Ngelihat ke langit nggak berani. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu dosa. Kita nggak nyebut satu dosa kan, tapi ceritanya seperti itu ya. Karena Nabi Adam kagak nyangka ada satu makhluk Allah yang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak nyangka Nabi Adam. Menyesal Nabi Adam sampai dikatakan juga menangis. Nabi Adam, Siti Hawa menangis. Berapa lama? 200 tahun lamanya. Saking menyesal itu. Tatkala diturunkan ke dunia. Bahkan gak makan 40 hari dan gak minum. Dan dikatakan juga 100 tahun Nabi Adam gak berani datangi Sayyidah Hawa. Bahkan dijelaskan juga kalau seumpama tangisan penduduk bumi ditambah lagi tangisannya Nabi Daud alaihissalam dibandingkan dengan tangisannya Nabi Adam, lebih banyak lagi tangisannya Nabi Adam. Maka dari itu suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan melewati daripada kuburan. Beliau menangis ya, sampai basah jenggotnya. Lalu dikatakan, wahai Sayyidina Utsman, di saat disebutkan surga neraka kamu nggak nangis, tapi pas disebutkan kuburan kamu nangis. Maka dijawab, aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qabru awal manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu rumah pertama daripada tempat persinggahan di hari kiamat. Setelah kuburan akan menghadapi mahsyar, mizan, hisab, sirat, surga dan neraka masih panjang. Tapi itu tidak membuat Sayyidina Utsman itu menangis. Yang menyebabkan menangis karena dengar berita atau lihat kuburan. Faman naja minhu, kata Rasulullah, kalau kita udah selamat daripada kuburan, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya mudah.
Sebaliknya, faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Kalau kita di kuburan udah kagak selamat, maka setelahnya naudzubillah min dzalik. Kan udah jadi pelajaran buat kita. Umur kagak ada yang tahu. 1 tahun penuh ini kan udah banyak yang berguguran. Keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita. Diumumkan fulan bin fulan meninggal. Fulan bin fulan itu masjid nggak berhenti kemarin. Ya. Hampir-hampir kita takut nama kita yang disebut kayak di absen nama malaikat itu. Ya. Nah, alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru dah kita isi dengan kebaikan. Dosa yang banyak mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, mari kita istighfar bareng-bareng kita istighfar dengan harapan semoga dosa kita di akhir tahun di bulan Desember ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Keluarga kita juga diampunkan, guru-guru kita, anak-anak kita, tangga kita seluruhnya diampunkan oleh Allah dari dosa-dosa kecil maupun besar, dan kita seluruhnya mati dalam keadaan habis dosanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sambil ditutup matanya, kita bayangin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita rasain, kita banyak dosa ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir oleh-oleh mungkin saya membaca sebuah hadis Nabi kita para sahabat bertanya, Rasulullah bertanya sama sahabat, tidakkah di antara kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malam, kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, siapa di antara kami ya Rasulullah mampu membaca sepertiga 10 juz setiap malam? Maka kata Rasulullah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, thuluthul Quran. Kita baca Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kalau baca 3 kali berarti kita dapat pahala 1 Al-Quran penuh. Kita nggak ada 1 menit baca qul huwallahu 3 kali. Pulang dari sini sambil baca qul huwallahu ahad. Nah itu kita isi dengan selalu membaca surat Al-Ikhlas buat bekal kita nih nanti di kuburan, di mahsyar, di mizan. Bekal kita butuh banyak ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, harapan kita buka hati kita, Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala yang udah netepin keimanan dalam hati kita. Maka kita berhusnudzon kepada Allah, berkat juga
kecintaan kita sama guru-guru kita, para habaib. Mudah-mudahan kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak nggak ada hisab buat kita. Kita meninggal langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mengutip sebuah kisah cerita bahwasanya disebutkan dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali beliau bermimpi bertemu dengan Al-Imam Yahya bin Aqsam. Di dalam mimpinya Imam Ghazali setelah meninggal. Jadi Imam Yahya bin Aqsam ini setelah meninggal, Bu. Imam Ghazali mimpi. Ditanya, "Wahai Imam Yahya, ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan untukmu? Maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Jadi Imam Yahya itu dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya, kenapa kamu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini? Maka kata Imam Yahya, ya Rabb, aku tidak pernah mendengar kamu seperti ini gitu. Karena aku mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Anas an Nabiyyika, kata beliau, dari nabimu, an Jibril, dari malaikat Jibril, engkau berkata, ana inda dhanni abdi bi, gitu. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kata Imam Yahya, saya berprasangka engkau gak akan ngazab saya, gak akan nyiksa saya, gak akan menghisap saya, ya Allah. Maka kata Allah apa? Betul apa yang dikatakan oleh imam-imam tadi. Betul yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Betul yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berkat prasangka baiknya kepada Allah, Imam Yahya berprasangka baik, kagak bakal diazab nanti di yaumil kiamah. Kita prasangka baik nih, hadir maulid, mudah-mudahan kita kagak diazab nanti di akhirat. Berkat prasangka baik itu, Imam Yahya dipakaikan baju kehormatan dan di depan beliau ada anak-anak yang menuju surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa hati kita berprasangka baik kepada Allah dan makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah, mohon koreksinya dari kita punya guru seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.